Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Warung Horor 13. Masih dengan saya, Bang Yadi. Kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah horor dari tulisannya Mas Banyu Biru dengan judul Aisyah. Kisah ini adalah sebuah kisah yang memang pernah terjadi di tahun 90-an di daerah Jawa Timur. Oke, daripada penasaran, mari kita langsung saja masuk ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Aisyah. Ini adalah salah satu pengalaman dari om saya. Kebetulan suatu hari beliau berkunjung ke rumah saya dan beliau menceritakan salah satu kisahnya yang sampai kini dia kenang. Di akhir era 90-an, Indra, nama omnya saya samarkan, masih mengenyam pendidikan di salah satu perguruan tinggi negeri di Malang, Jawa Timur. Di semester 7, Indra sedang sibuk-sibuknya bergelut dengan mata kuliah skripsi. Demi menyusun sebuah skripsi, ia rela pontang-panting ke sana kemari dan berusaha mencari buku-buku referensi sebagai acuan utama untuk menyusun skripsi. Dirasa masih ada yang kurang dengan buku referensi Indra. Akhir pekan, Indra memutuskan untuk pergi ke salah satu temannya di kota santri untuk meminjam beberapa buku yang diperlukan. Di hari itu, ia terpaksa harus menginap di rumah sang sobat lama yang sudah lulus. Selama menginap, tak lupa Indra banyak bertanya teknik untuk meluluhkan dosen-dosen killer pembimbingnya. Waktu pun terus berjalan sampai hari Minggu malam. Selepas maghrib, Indra diantar temannya ke sebuah tempat untuk naik bis menuju jurusan Malang. Sampai di lokasi pertigaan pinggir jalan, mereka berhenti sejenak. Lokasi yang ditempati Indra untuk menunggu bis itu sangat populer di kalangan masyarakat dengan sebutan Gerdu Papak. Indra yang baru saja turun dari motor, lalu temannya berpesan dan izin pada Indra. "Indra, aku nggak bisa nemenin kamu lama-lama di sini karena ada acara tahlilan di tetangga," ucap temannya Indra tersebut. "Oh ya, nggak apa-apa mas, terima kasih udah dipinjemin bukunya." "Iya, sama-sama, tapi jangan lupa kalau selesai balikin ya Indra." "Oh siap mas." "Oh iya mas, kira-kira bisnya datangnya masih lama apa enggak?" "Oh bentar lagi datang Dra, sabarlah ya, biasanya 1 jam sekali bis Puspa Indah lewat sini." "Ya sudah, siap mas." "Hati-hati Indra, tak tinggal dulu," jawab temannya sambil berlalu meninggalkan Indra berdiri sendirian di tepi jalan raya. Indra berdiri sendirian melihat kendaraan lalu lalang dari utara ke selatan dengan tetap memantau pergerakan sosok bis yang melegenda dari arah utara.
Lama menunggu, ia pun sambil membakar rokok untuk membunuh waktu yang lewat. Tapi matanya tetap memperhatikan kendaraan yang bergerak dari utara. Waktu pun terus berjalan sampai jam tangan Indra menunjukkan jam 19.10 lebih. Wajahnya semakin gelisah dan takut karena 1 jam bis jurusan Malang belum datang juga. Saat itu ia takut malam itu ia tidak bisa balik ke Malang. Berkali-kali ia melihat jarum jam yang ikut melingkar di tangan kanannya hingga jam 19.30 tepat. Ia benar-benar melihat ada sosok bis Puspa Indah yang berjalan dari utara mendekati dirinya. Refleks tangan kirinya melambai, wajahnya sumringah memandang bis yang sudah berada di depannya. Seketika itu juga mulut Indra berteriak, "Pak mandek, ikut Pak, saya mau ke Malang." Sopir bis yang melihat pergerakan Indra mulai memperlambat laju kendaraannya. Dan bis itu melipir ke arah kiri hingga bis itu benar-benar berhenti di pinggir jalan. Indra yang senang bukan kepalang berlari menuju bis. Dengan perasaan bahagia, ia langsung naik ke dalam bis. Waktu sudah di atas bis, Indra berhenti sejenak di belakang supir. Sedangkan untuk bisnya sendiri langsung memacu kembali kecepatan di jalan raya. Setelah bis berjalan, Indra tetap berdiri mematung di belakang supir bis. Dengan berdiri dan matanya penuh selidik untuk memeriksa sejenak tempat duduk yang kosong. Tapi waktu itu perasaan Indra mengenai isi bis ini ada yang aneh. Karena dari pengamatannya, para penumpang bis ini semuanya menatap kosong ke depan dan berwajah pucat. Juga tercium aroma wewangian dan Kamboja. Para penumpang itu semua seperti bukanlah manusia pada umumnya. Mereka mempunyai raut muka yang sangat asing. Sebagian penumpang itu berwajah Arab dan Cina. Begitu juga dengan pakaian yang mereka kenakan. Tidak seperti di zaman akhir tahun 90-an. Aroma wewangian dan Kamboja di dalam bis semakin kuat tercium. Hati Indra pun semakin takut dan kalut. Rasanya seketika itu juga ia ingin lari dan turun dari bis yang mengerikan ini. Tapi bis ini semakin lama berjalan, semakin memacu kecepatannya. Lama ia mematung, menahan nafas antara percaya dan tidak percaya dengan yang ia hadapi saat itu. Kakinya mulai bergerak mundur. Indra berpikir mau nekat keluar dari bis dengan paksa. Tapi baru saja kakinya bergeser 1 langkah, tiba-tiba ada suara yang memanggil dari kursi belakang bis. "Mas, kesini, masih ada nih kursi 01, teriak gadis itu dengan tangan melambai ke arah Indra. Spontan Indra yang melihat permintaan gadis berkerudung itu langsung berjalan menyusuri manusia-manusia aneh di kanan dan kirinya. Antara perasaan takut dan senang yang ia jalani saat itu. Sesampainya di belakang,
Ia langsung menghampiri gadis itu dan tak pikir panjang lagi, Indra langsung ikut duduk berdua dengan gadis yang berbaju muslimah itu. Saat Indra duduk, gadis itu terlihat salah tingkah dan senyum-senyum melihat sosok Indra yang duduk di sampingnya. Indra dengan tenang memposisikan duduknya. Ia memangku tas ransel di atas pahanya. Perasaan takut mulai ditepisnya, dan perasaan itu kini berubah menjadi lebih tenang karena ada gadis yang seumuran dengannya di sampingnya dengan penampilan di zamannya. Beberapa menit kemudian, sosok gadis berkerudung juga memandangi Indra tanpa rasa sungkan lagi. "Mas mau kemana?" tanya gadis itu dengan malu-malu sambil menatap wajah Indra. "Mau ke Malang, Mbak." "Mbaknya sendiri mau kemana? Kok sendirian?" jawab Indra dengan salah tingkah juga. "Sama Mas, saya juga mau ke Malang. Kenalin Mas, namaku Aisyah," katanya sambil menyodorkan tangannya dan melempar senyum cantiknya. "Oh iya Mbak, namaku Indra." "Makasih Mbak, sudah dikasih tempat duduk," jawab Indra dengan menggapai tangan lembut Aisyah. Tapi Indra terkejut. Tangan halus itu dingin sekali. Pikiran Indra mulai berkecamuk, tapi ia menepis pikiran negatifnya. "Sama-sama Mas Indra, sudah biasa itu." "Oh, terima kasih Mbak kalau begitu." "Mas Indra ke Malang mau kerja apa kuliah?" "Kuliah Mbak, saya masih semester 7. Mbaknya dari mana? Kok sendirian?" "Saya dari rumah Mas." "Memang rumahnya di mana Mbak?" Rumah saya aslinya Madiun." "Sama kalau begitu Mas, saya juga di semester 7. Ngomong-ngomong, Mas Indra sendiri dari mana?" "Oh, satu angkatan kita dong. Saya dari rumah teman, habis pinjam buku Mbak. Asli saya dari Sidoarjo." "Hehehe, iya Mas, kok bisa kebetulan ya? Memang Masnya kuliah di mana?" "Saya kuliah di Universitas A. Kalau Mbak Aisyah?" "Saya kuliah di Universitas B Mas," menyebutkan nama universitas swasta terkemuka di Malang. "Kalau tinggalnya sekarang di daerah mana Mbak kalau boleh tahu?" tanya Indra kembali. "Saya di Malang ngekos di Jalan Surabaya Mas. Kalau Mas Indra?" "Wah, deket dong. Saya ngekos di Jalan Jombang." "Iya Mas, kok bisa ya?" Pembicaraan mereka terus berlanjut dengan canda tawa. Indra sendiri sudah tak memperdulikan lagi kondisi sekitarnya. Rasa takut di awal naik bis seketika lenyap. Kini yang ada Indra hanya fokus bicara dengan Aisyah. Karena obrolan mereka sama-sama sudah saling connect. Kondisi Indra sendiri saat itu juga masih sendiri, alias jomblo, dan ia sempat terlintas di dalam benaknya. Malam itu
sosok Aisyah ini sangat cocok dan full sefrekuensi dengannya. Begitu juga dengan Aisyah. Ia sangat merespon terhadap Indra, juga sangat mengharapkan perkenalan itu berlanjut setibanya di Malang. Ketika mereka berbicara panjang lebar, sepertinya kedua insan ini sudah lama saling mengenal. Sampai akhirnya mereka berdua memutuskan janjian untuk bertemu kembali di beberapa hari ke depan. Saat itu juga Aisyah memberikan alamat kosnya kepada Indra. Begitu juga dengan Indra. Lama perjalanan, sampai tak terasa akhirnya bis yang mereka tumpangi sampai di terminal Landung Sari. Indra otomatis bersiap dan mau keluar terlebih dahulu. Tapi sebelumnya ia berpamitan dan jabat tangan dulu dengan Aisyah. Kembali ia tercekat merasakan tangan dingin Aisyah. Tapi kembali ia menepis pikiran negatifnya. Setelah bis berhenti di tengah terminal, ia dengan cepat keluar dari bis dan langsung berdiri di pinggir jalan. Indra yang masih berdiri di pinggir jalan sibuk melihat jam di tangannya, dan saat itu juga ia merasa ada yang aneh dengan jarum jam di tangannya. Karena seingatnya, waktu ia naik bis dari kota asal, jam masih menunjukkan pukul 19.30. Tapi saat itu yang ia lihat jam menunjukkan 19.35 persis. Hal ini tentu sangat mustahil terjadi pada dirinya. Sebab perjalanan dari kota temannya biasanya menghabiskan waktu kurang lebih 3 jam. Tapi yang ia alami saat itu hanya 5 menit. Dengan perasaan dan pikiran tidak percaya, kini ia melihat sekeliling. Tapi yang ia lihat bukan terminal lagi, melainkan jalanan trotoar pinggir jalan raya. Padahal perasaannya tadi ia yakin sudah turun di terminal Landung Sari. Indra yang panik dan takut mulai berjalan dengan cepat. Sialan, kok jadi horor begini sih? Gerutu Indra dalam hati. Berulang kali ia melihat jam. Ternyata jamnya tetap di angka 19.35. Beberapa meter ia berlari kecil. Ia mulai sadar bahwa ia turun di pemakaman Cina di daerah Beji. Memang lokasi ini masih jauh dari terminal. Merasa semakin takut, Indra berlari sambil mencari angkot yang lewat di jalanan untuk menuju terminal. Sesampainya di terminal Landung Sari, Indra benar-benar melihat bahwa jam di terminal dan jam di tangannya saat itu cocok, sama-sama menunjukkan jam 19.50. Betapa kagetnya dan tak percayanya dengan kejadian yang ia alami barusan. Ternyata yang ia alami adalah benar-benar nyata. Dan sesekali ia mencubit pipinya untuk memastikan bahwa ia sedang tidak bermimpi. Tak mau pikir panjang lagi, seketika itu juga ia langsung mencari angkot lagi menuju kosannya di Jalan Jombang. Sampai di kosan, malam itu mulai Indra kepikiran. Otaknya sudah melayang tak tentu arah
memikirkan tentang sosok Aisyah dengan berbagai keganjilannya. Padahal sebelumnya juga ia yang sudah berjanji akan menemui di kosannya beberapa hari ke depan dan berharap banyak pada sosok gadis cantik ini untuk menjadikan pacarnya. Akhirnya sampai jam 2 pagi, Indra baru bisa memejamkan matanya yang sudah lelah. Pagi pun menjelang. Indra kembali disibukkan dengan skripsinya dan lupa sementara kejadian tadi malam. Pagi itu, ia langsung tancap gas ke rumah temannya untuk mengerjakan skripsi. Malam harinya, sekitar jam 20.00, ia baru kembali ke kosan untuk istirahat. Saat asyik membaca buku, Indra dikagetkan suara dari depan kos. "Mas Indra, ada temennya yang nyari di depan," teriak penjaga kos dari depan. "Siapa, Pak?" jawab Indra sambil bangkit dan berjalan ke depan. Sampai di gerbang depan kos, sang penjaga kembali masuk ke dalam rumah. Ia hanya menggeleng, tidak kenal dengan sosok yang mencarinya. Indra langsung menuju pintu di depannya, dan saat itu ia melihat sosok Aisyah sudah berdiri sambil tersenyum memandang Indra yang berjalan mendekatinya. "Loh, Is, kok malam-malam? Kamu kesini sendirian?" sapa Indra. "Iya nih Mas, iseng mampir saja sih. Soalnya kebetulan lewat, jalannya searah dari rumah teman saya." "Ya udah kalau begitu, mari masuk dulu Is." "Kamu di kamar tinggal dengan siapa Mas?" "Sendirian Is." "Memangnya kenapa?" "Oh ya udah, cuma nanya doang Mas." "Ayo masuk dulu Is." "Iya Mas, aku tadi bawa makanan. Kalau dimakan berdua, enak kali ya." "Boleh banget tuh Is." Mereka berdua berjalan masuk ke kamar Indra. Sampai di dalam kamar, pintunya tetap Indra buka. Indra sendiri langsung menyuguhkan makanan ringan dan minuman seadanya. Malam itu mereka kembali berbincang, tapi Indra seperti terhipnotis selama pembicaraan. Ia tidak bertanya tentang berbagai keganjilan kemarin malam. Sampai tak terasa waktu menunjukkan pukul 10.00. Seketika Aisyah pamit untuk pulang kembali ke kosnya. Begitulah kehidupan asmara mereka berdua terus berlanjut selama 6 hari berturut-turut. Aisyah tetap datang di jam 9 malam dan pulang di jam 10 malam. Indra saat itu masih tergolong cupu dan ia tak menaruh curiga sama sekali kepada kebiasaan Aisyah tersebut. Kebiasaan yang selalu berkunjung di malam hari. Selain itu, Indra masih fokus untuk menyelesaikan skripsinya, dan setiap kali Aisyah mampir, pasti ia membawa makanan ringan dan kata-kata humornya yang baru. Di malam ketujuh,
waktu mereka kembali berada berdua di dalam kamar kos Indra, mereka seperti biasa menikmati makanan ringan dan bercanda. Di tengah-tengah obrolan itu, Indra memulai obrolan dengan kata yang menjurus ke arah serius. "Is, maaf aku lancang. Sebenarnya dari awal waktu kita ketemu, aku sudah suka sama kamu. Aku hanya izin mengungkapkan saja. Jika kamu tidak suka, aku mohon maaf," ucap Indra tegas dalam hening sambil menatap wajah Aisyah. "Iya Indra, kamu nggak lancang kok. Aku sendiri sebenarnya juga suka sama kamu," jawab Aisyah sambil menunduk tersipu malu. "Jadi," ucap Indra ragu-ragu. "Iya mas, aku terima. Kita pacaran," jawabnya lirih. Seketika itu Indra memberikan sebuah bungkusan kecil yang sudah disiapkan 2 hari yang lalu. Aisyah sendiri menerima bungkusan kain merah kecil itu dan langsung memasukkan ke dalam tasnya. Tapi sayang, malam itu waktu sudah menunjukkan jam 10. Spontan Aisyah pamit. "Mas, aku pamit pulang ke kos dulu ya. Terima kasih ya kadonya mas." "Oh iya Is, kadonya dibuka di kos aja ya. Besok pagi, boleh kan aku ke rumahmu? Maksudku ke kosanmu." "Ya boleh lah mas, aku tunggu ya." "Oke, siap non, aku janji," ucap Indra sambil melambaikan tangannya. Malam itu Aisyah kembali ke kosan. Tapi pikiran Indra malam itu sudah bahagia, kejang-kejang tak beraturan. Setelah mengantar Aisyah, Indra berjalan kembali ke kamar kosnya sambil bernyanyi sekeras-kerasnya dan selalu tersenyum sendiri mengingat sudah mendapatkan gadis impiannya. Malam itu Indra memang tak bisa tidur untuk bisa segera bertemu dengan Aisyah. Ia berencana pada akhir pekan itu mengajak dia untuk jalan-jalan. Esok harinya, sekitar jam 7 pagi, Indra yang sudah penasaran akan sosok Aisyah yang tiap malam menemaninya sudah tak terbendung lagi. Selesai berdandan dan sudah berpenampilan rapi, dengan hati berbunga-bunga, Indra pergi menuju jalan Surabaya. Ia berjalan sendiri. Pelan-pelan, ia melihat nomor rumah satu persatu yang sesuai dengan catatan pemberian Aisyah seminggu yang lalu. Lama ia berjalan, sampai akhirnya Indra menemukan kos yang dimaksud. Seketika Indra yang sudah merasa senang langsung berhenti dan melempar sapa sopannya dari luar pagar kos. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab sosok ibu setengah baya berjalan menghampiri Indra yang berdiri di depan pagar.
"Ada apa, Mas? Nyari siapa?" tanya wanita tersebut. "Maaf, Bu, ada perlu sedikit. Apa benar ini kosnya Aisyah?" "Aisyah yang dari Madiun itu ya, Mas?" "Ini masnya siapa namanya?" "Iya, Bu, benar. Nama saya Indra, Bu." "Oh, Mas Indra. Benar, Mas. Ini memang kosnya Mbak Aisyah yang dari Madiun. Masuk dulu sini, Mas." "Iya, Bu, terima kasih. Tapi Aisyahnya ada apa tidak, Bu?" tanya Indra kembali sambil memperhatikan sekeliling rumah tersebut. Pemilik kos ini hanya diam dan berjalan tanpa menjawab. Indra pun tetap berjalan mengikuti ibu kos ini sampai mereka berdua duduk di teras rumah ibu kos. Indra dengan mata penuh selidik memandangi raut wajah ibu tersebut karena ia curiga sosok ibu kos seperti menyembunyikan sesuatu, sebab ia tak langsung memanggil anak kosnya, malah ngajak berduaan. Dirasa keadaan sudah cukup tenang, ibu kos itu mengawali pembicaraan kembali. "Sebelumnya, saya mohon maaf ya, Mas Indra," ucap ibu kos tersebut. "Iya, memang kenapa, Bu?" "Memang benar, Mbak Aisyah itu kos di sini. Tapi Mas, itu 7 tahun yang lalu." "Hah? Maksudnya gimana, Bu? Saya nggak ngerti," jawab Indra penasaran. Mbak Aisyah yang Mas Indra maksud itu sebenarnya sudah meninggal, Mas. Dek, Indra pun terkejut, bagaikan disambar petir. Hati dan pikiran Indra seketika hancur. Ia masih tak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan oleh si ibu kos tersebut. Suasana menjadi hening dan diam sejenak. Sambil mengumpulkan kekuatan, Indra mulai bertanya kembali. "Kok bisa, Bu? Saya nggak percaya. Jangan bohong ya, Bu. Tadi malam saya ketemu dan kami jadian, Bu," ucap Indra kembali. "Bener, Mas, meninggalnya Mbak Aisyah dulu karena kecelakaan di daerah Beji, tepatnya di samping makam Cina itu, Mas." "Bohong, Ibu pasti bohong," sergah Indra tak menerima kenyataan. Ibu kos itu spontan pergi dari teras, dan beberapa menit kemudian ia kembali. Lalu sang ibu kos menyodorkan foto Aisyah yang sudah kusam. "Ini kan, Mas, Mbak Aisyahnya," ucap ibu kos tersebut. "Iya, Bu, benar. Ini Aisyah pacar saya," jawab Indra terbata-bata dengan sesak di dada. Kemudian Indra menekuk mukanya dan terus memandangi foto hitam putih itu. Lama ia memandangi foto kekasihnya. Akhirnya
Dengan kenyataan pahit itu, ia terpaksa menerimanya, dan Indra pamit untuk kembali ke kosnya. Juga tak lupa ia meminta maaf kepada Bu Salma, selaku ibu kos Aisyah 7 tahun yang lalu. Beberapa saat kemudian, ia pun sampai di kosnya. Dengan perasaan yang sedih dan hancur, karena lelah hati dan pikirannya, Indra pun tertidur. Beberapa saat lamanya Indra tertidur. Tak terasa saat itu jam sudah menunjukkan pukul 23.00. Indra terbangun oleh suara ketukan di pintu kamarnya. Indra pun seketika beranjak bangun dari tempat tidurnya. "Siapa?" tanya Indra kepada orang yang di depan pintu kamarnya. Tapi tak ada jawaban dari luar. "Siapa ya?" tanya Indra kembali. Tetap sepi, tak ada jawaban. Suasana sangat hening. Karena penasaran, Indra pun segera beranjak membuka pintu kamarnya. Setelah pintu terbuka, ia tak menemukan siapapun di depan pintu kamarnya. Karena penasaran dan agak jengkel, berpikir ada orang iseng mengetuk pintu kamarnya. Ia pun keluar memeriksa sekelilingnya. Tapi tetap saja ia tak menemukan siapapun. Dasar orang iseng. Awas nanti, kalau ketahuan akan kumaki-maki habis-habisan ini orang. Gerutunya dalam hati sambil hendak masuk kembali ke kamarnya. Tapi baru saja beberapa langkah ia berjalan, tiba-tiba terdengar suara lembut tapi datar. "Mas Indra, Mas Indra." Indra pun tercekat dan spontan ia menoleh ke belakang. Tapi tetap ia tak melihat sosok satu orang pun di situ. "Mas Indra." Kembali suara itu terdengar. Tapi kali ini Indra mengenali suara itu. "Yah, itu suara Aisyah," pikirnya dalam hati. Ia pun bingung harus senang atau takut. Lalu samar-samar ia melihat sosok gadis berkerudung berdiri di hadapannya. Di dalam keremangan malam itu, ia masih dapat mengenali sosok gadis yang berkerudung yang berdiri di hadapannya tersebut. Ya, dia adalah Aisyah, sosok gadis yang dicintainya. "Mas Indra, maafkan aku. Aku memang sudah mati 7 tahun yang lalu. Tapi aku mencintaimu, Mas," ucap sosok Aisyah sambil menangis terisak. "Iya Aisyah, aku juga mencintaimu. Tapi dunia kita sudah berbeda sayang. Semoga engkau menemukan kedamaian di duniamu sekarang. Aku akan selalu mengenangmu sampai akhir hidupku.
Jawab Indra terbata-bata. Iya Mas Indra, semoga kita bertemu kembali di alam sana. Selamat tinggal Mas Indra, aku mencintaimu. Lalu perlahan namun pasti sosok Aisyah lenyap seperti terbawa angin. Aisyah, teriak Indra. Lalu Indra pun terduduk lesu dan menangis. Dan cerita pun berakhir sampai di sini ya teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata. Sebelum dan sesudahnya, saya ucapkan banyak terima kasih teruntuk teman-teman semua yang masih setia mendukung channel ini. Silahkan klik like, komen, dan subscribe, serta share sebanyak-banyaknya agar channel ini semakin maju dan berkembang. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita horor berikutnya dari kami. Bang Yadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.